Selamat pagi Ibu beserta teman-teman. Di sini saya atas nama Tony Amantolas dengan NPM 332043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari film Kolenterata atau Cnidaria. Di sini menjelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup Kolenterata. Yang pertama itu film Cnidaria, yaitu di dalamnya ada ubur-ubur, terumbu karang, hidrosis, anemone laut. Selanjutnya Kolenterata. Kolenterata ini berbentuk simetri radial atau biradial sepanjang sumbu oral aboral yang dibedakan menjadi dua, itu polip dan medusa. Yang pertama itu polip. Polip ini berbentuk silinder dengan bagian mulut atau oral yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya. Yang berikut itu aboral, melekat pada substrat lapisan mesoglea tipis. Yang berikutnya medusa. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah bagian cembung yang menghadap ke bawah atau mesoglea tebal. Yang berikut, di dalam tubuh terdiri atas 3 lapisan sel. Yang pertama, lapisan epidermis di luar. Yang kedua, lapisan gastrodermis di dalam, dan di antara keduanya terdapat mesoglea. Nematosis terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Selanjutnya, lapisan epidermis terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel kinodisite, sel kelenjar lendir atau sel saraf indera. Pada sel sindosit terdapat nematosit. Selain nematosit, terdapat pula spirosit dan ptisosit. Nematosis pada Kolenterata air tawar ada 4 macam, yaitu yang pertama penggulung atau volvet, yang kedua penusuk atau penetran, yang ketiga itu 2 macam perekat atau glutinate. Yang pertama itu streoline glanit, yang kedua streptoline glutinate. Selanjutnya gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel. Yang pertama itu sel otot pencerna yang berflagela, yang kedua itu sel kelenjar enzim, yang ketiga sel kelenjar lendir. Kecuali hidra, kebanyakan Kolenterata mempunyai nematosit di dalam lapisan gastrodermis. Pada beberapa jenis hidra, di dalamnya gastrodermis terdapat Zooxorella yang hidupnya bersimbiosis. Selanjutnya, pergerakan. Di dalam polip, pergerakan polip terbatas merayap atau meliuk-liuk. Yang kedua, medusa. Di dalam pergerakan medusa ini, dia bergerak bebas. Dia bergeraknya secara bebas. Yang berikut, makanan dan cara makan. Kolenterata bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel, dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencernaan atau pseudopodia. Yang berikut, pernapasan dan ekskresi.
yaitu pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi. Berikut itu reproduksi. Coleonterata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Yang pertama itu aseksual. Aseksual ini terjadi karena pada saat stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan. Kalau seksual terjadi pada stadium medusa. Yang berikut, Coleonterata dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, kedua kelas Scyphozoa, ketiga kelas Cubozoa, yang 4 kelas Anthozoa. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama kelas Hydrozoa. Polip kelas Hydrozoa yaitu polip soliter atau koloni. Ukuran kecil, tidak menyolok. Daur hidup polip, medusa atau keduanya umumnya memiliki velum. Kelas kedua itu Scyphozoa. Di dalam Scyphozoa, dalam daur hidupnya berbentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Yang ketiga itu kelas Cubozoa. Medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar, memiliki velum. Yang keempat itu kelas Anthozoa. Selalu dalam bentuk polip atau soliter atau koloni. Selanjutnya saya akan masuk lagi ke dalam kelas Hydrozoa. Kelas Hydrozoa yaitu ukuran kecil dan tidak menyolok. Dalam daur hidup Hydrozoa ada yang berbentuk polip, medusa atau kedua-duanya. Hidup soliter atau berkoloni. Soliter yaitu kuncup yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Berikut koloni. Koloni yaitu kuncup tetap melekat pada induk, kemudian membentuk kuncup baru, hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama lain. Pada polip soliter atau tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contoh Hydra sp. Yang berikut, pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hydroid. Contohnya Obelia sp. Yang berikut lagi masuk ke koloni hydroid. Koloni hydroid dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis saat tanduk atau perisark, dan jaringan hidup di dalamnya disebut choanosphere. Paling sedikit dimorfik atau dua macam polip atau polimorfik. Selanjutnya saya akan masuk lagi ke dalam polip pemangsa. Polip pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Yang berikut polip reproduksi. Polip reproduksi secara aseksual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari Hydrocaulus dan Hydrohysa atau gastrozoid. Yang berikut medusa Hydrozoa, umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya tepi lonceng milikku ke dalam disebut velum. Yang berikut di sini lanjut lagi, pada mulut terletak pada ujung
manumbrium di tengah sumbrella atau rongga gastrovaskular. Nah, yang pertama itu rongga gastrovaskular di bagian tengah. Selanjutnya, nah, saya akan lanjut lagi. Susunan saraf medusa lebih baik daripada polip. Tepi lonceng selain berisi sel indera juga mengandung dua macam alat indera yang sejati. Yang pertama, ocellus sebagai fotoreseptor. Yang kedua, statocyt sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentrakel. Beberapa jenis medusa bersifat fototaksis negatif dan fototaksis positif, dan ada pula yang disebut yang tidak memperhatikan fototaksis. Yang berikut reproduksi aseksual dan seksual. Aseksual pada polip dan seksual pada medusa. Lanjut lagi di sini. Di sini tidak semua jenis koloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas atau Physalia dan Velella. Koloni Velella terdiri atas sebuah gastrozoid, gonozoid, dan datilozoid. Koloni Physalia terdiri atas gastrozoid dan di dalamnya terdapat tentrakel yang dipenuhi oleh nematozoid. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.